Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Sanaki dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin Unsri angkatan 2020. Baiklah, dan saya Satria Adi Nugraha dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin Unsri angkatan 2020. Baiklah, di sini kami berdua akan memulai podcast ini dan saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Anda. Baik, siap. Pertanyaan yang pertama, setiap manusia adalah unik. Manusia diciptakan dengan berbagai persamaan dan perbedaan masing-masing yang membedakan dengan manusia lainnya. Di sini ada suatu kisah. Budi adalah seorang siswa yang masuk ke SMK di kotanya tinggal. Siswa tersebut memilih masuk SMK karena saran dan pertimbangan dari keluarga. Alasannya adalah setelah lulus maka akan mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Keluarganya termasuk keluarga yang kurang mampu, sehingga akan kesulitan ketika ia melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Di sisi lain, sebenarnya ia tidak berbakat di jurusan SMK tersebut. Ia berbakat di bidang komunikasi. Untuk masuk sekolah komunikasi memerlukan biaya yang sangat tidak sedikit, dan sekolah tersebut ada di luar kota. Pertanyaannya, sebagai seorang pendidik, solusi apa yang akan Anda berikan kepada Budi sehingga dia bisa menerima keadaan ini dan memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya? Oh, baik. Dari cerita yang saya tangkap tadi, kalau Budi ini disekolahkan di sekolah menengah kejuruan dengan orang tuanya, benar kan? Benar. Nah, Budi juga tidak memiliki keahlian di SMK itu. Nah, sementara orang tuanya tetap menyekolahkan Budi di SMK kan? Nah, dengan ada beberapa alasan juga tadi orang tuanya menyekolahkan Budi di SMK. Alasan yang pertama, kalau orang tuanya Budi itu kurang mampu untuk menyekolahkan Budi di komunikasi. Ya, sebelumnya Budi itu justru yang bidang keahliannya itu di komunikasi ya. Nah, tadi orang tuanya tadi kan tidak mampu untuk nyekolah di keahlian Budi tadi karena kekurangan dana mungkin ya. Nah, terus itu alasan yang kedua, orang tua Budi ini berpikir kalau sekolah di SMK itu lebih cepat untuk mendapatkan kerjaan ya. Nah, jadi solusi apa yang saya akan berikan kepada Budi atau peserta didik saya jika peserta didik saya mengalami hal tersebut? Nah, di sini ya saya akan menarik kalimat dari cerita tadi. Yang di sini kalimat yang saya tarik yaitu Budi tidak memiliki keahlian di jurusan SMK yang dia ambil. Nah, di sini saya akan membahas keahlian. Jadi keahlian itu sebenarnya bukan hal mutlak. Maksudnya Budi tidak memiliki keahlian, jadi dia tidak bisa selama-lamanya. Bukan cak itu. Tetapi keahlian di sini bisa dibentuk, bisa diciptakan. Jadi kalau selagi Budi itu bisa mengikuti pelajaran dengan baik, dia insya Allah lama-lama bisa juga bakal di sekolah agak. Nah, contohnya saja seperti saya kan. Jadi saya ini berasal dari SMA, terus kuliah mengambil FKIP teknik mesin. Sementara saya belum pernah sama sekali mengenal apa itu mesin. Nah, otomatis pas awal-awal kuliah saya juga nggak mengerti sama sekali tentang permesinan. Namun di sisi lain ini dari diri saya sendiri, niat saya untuk kuliah dengan baik. Terus tuh ada dorongan juga dari orang tua, motivasi dari kawan, terus tuh bimbingan dari kakak tingkat. Itu lama kelamaan akan timbul sendiri keahlian itu. Lama-lama bisa sendiri kita di jurusan itu. Nah, sama seperti Budi ini. Budi ini kan tadi dia tidak memiliki keahlian. Itu otomatis lama-lama bisa dimiliki jika Budi itu niat. Nah, peran saya sebagai guru itu cukup membimbing Budi
cukup memberikan motivasi sedikit dan membuat Budi itu senang dengan jurusannya. Dan saya kembalikan ke Budi bahwa kesuksesan itu sebenarnya 70% dari diri Budi sendiri kayak itu. Jadi meskipun saya memberi motivasi sekeras mungkin, kalau Budinya itu tidak peduli, ya tetap sama aja, dia tetap tidak bisa ahli di bidang jurusannya tersebut. Jadi bisa saya simpulkan bahwa peran saya sebagai guru tentunya memberi motivasi kepada Budi, dan selebihnya untuk tentang keahliannya itu bertambah atau tidak, itu saya serahkan kepada Budi, karena itu tergantung niatan dari Budi sendiri. Baik, mungkin itu jawaban dari saya. Baiklah, kita akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Di sini ada sebuah kisah seorang siswa, sebut saja namanya Andi, merupakan seorang siswa SMK di sebuah kota besar di Pulau Sumatera. Ia merupakan seorang yang memiliki bakat di dunia teknik. Hanya saja ia orangnya tidak percaya diri, pemalu, dan overthinking. Ia selalu ragu akan keputusan dan tindakan yang ia buat. Ia takut keputusan yang ia buat akan ditolak mentah-mentah oleh orang lain. Sebagai seorang pendidik, solusi apa yang akan Anda berikan kepada Andi sehingga dia bisa menerima keadaan ini dan memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya? Baik, bisa saya tangkap. Memang banyak sekali masalah-masalah dalam peserta didik. Salah satunya itu insecure atau maluan. Jadi banyak sebenarnya peserta didik yang sebenarnya bisa menjawab pertanyaan dari guru, akan tetapi berhubung dia itu tidak pede, dia tidak bisa mengeluarkan unek-uneknya, dan akhirnya dia pun tidak jadi untuk menjawab soal tersebut. Nah, ini sering terjadi di pendidikan di Indonesia. Ini salah satu masalah yang menghambat berkembangnya pendidikan di Indonesia. Siswanya yang malu-malu. Jadi guru tuh kurang tahu tentang bakat yang ada di siswa ini, karena siswanya itu malu kan untuk menunjukkan itu. Nah, di sini peran guru atau peran saya nanti jika saya mengajar, mungkin saya akan memberikan tugas yang lebih beda dari yang lain kayak itu. Kan biasanya kan kalau guru-guru tuh kan ngasih rangkuman atau disuruh ngerangkum, disuruh mencatat, disuruh menjawab esai atau disuruh buat makalah, disuruh buat apalah itu. Nah, itu kalau menurut saya pribadi, kalau untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa itu kurang efektif ya, karena kan di situ dia cuma menjawab, tidak memunculkan kepercayaan diri di dirinya. Nah, jadi solusinya menurut saya itu dengan memberi tugas-tugas yang agak beda. Contohnya memberi tugas video. Kan di video itu dia harus terpaksa berbicara kayak itu. Nah, di video dia harus mengungkapkan semua pertanyaan-pertanyaan dan menjawabnya dari video tersebut. Dan juga misal salah satu contohnya setiap peserta didik itu dikasih soal, misal satu persatu kan, misal ada 40 siswa. Nah, 40 siswa itu dikasih soal satu persatu dan wajib dijawab di depan kelas kayak itu. Nah, cara ini efektif sih menurut saya pribadi untuk meningkatkan kepercayaan diri dari siswa tersebut. Karena ya seperti yang kita tahu, kalau kepercayaan diri ini tidak ditingkatkan atau cuman didiemi bae, maksudnya tuh ya tidak dikeluarkan. Kalau kita tahu tapi tidak dikeluarkan kan sampai kayak terpendam kayak itu. Nah, jadi pembelajaran itu kurang efektif jika siswanya tidak percaya diri. Mungkin itu sih solusi dari saya. Baiklah, dapat saya terima dengan baik. Baiklah, kita akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Pembelajaran tatap muka telah berubah menjadi pembelajaran tatap maya.
Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19. Banyak kendala yang dihadapi ketika pembelajaran daring, mulai dari sinyal buruk, kuota terbatas, semangat dan kemandirian peserta didik yang lemah dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran terkesan monoton dan tidak menyenangkan. Di sini pertanyaannya, jelaskan bagaimana cara Anda sebagai pendidik dapat membuat peserta didik itu termotivasi. Oh, baik, bisa saya tangkap. Memang jelas ya, kalau sudah masa pandemi ini belajarnya itu tidak tatap muka lagi, melainkan tatap maya dengan menggunakan HP atau laptop. Mau tidak mau siswa itu harus dituntut untuk melakukan daring. Nah, di sini memang permasalahannya itu di daring ya, di kendala jaringan, di kendala fasilitas seperti handphone atau laptop yang tidak dimiliki setiap yang tidak dimiliki setiap mahasiswa ataupun siswa kan. Ya. Nah, jadi di sini bagaimana cara membuat siswa atau mahasiswa itu senang saat belajar di masa pandemi ini kan. Nah, jadi menurut saya untuk solusinya itu pertama kita tanyakan dulu kepada siswa atau mahasiswanya tersebut, mau metode apa yang ingin mereka tanyakan, nanti di voting kan, mau metode ini apa mau metode itu, atau mau dari WA saja atau mau dari ini. Mungkin kalau kita mengikuti kemauan dari mahasiswa atau siswa itu tentunya pembelajaran itu bakal menarik, karena mereka yang menentukan metode untuk belajar kan. Jika kita menentukannya secara pribadi, misalnya cuma guru sendiri yang menentukan, itu otomatis siswanya tuh kurang seneng, karena kan itu kan cuma pendapat guru. Butuh juga pendapat dari siswa-siswa untuk pembelajaran daring ini menurut saya. Ya, jadi mungkin saja menurut saya jawaban untuk pertanyaan tadi. Baiklah, di sini kita akan mempertanyakan pertanyaan selanjutnya. Nah, di sini ada emosi remaja itu cenderung tidak stabil, sering meluap-luap, perasaannya mudah emosi, terbawa emosi, dan emosi negatif lainnya. Terkadang sikap itu diarahkan ke hal-hal negatif. Nah, di sini bagaimana tindakan Anda sebagai pendidik untuk mengatasi hal tersebut? Baik, bisa saya tangkap pertanyaan. Jadi memang yang namanya remaja itu ya, umuran 12 sampai 19 kan, itu kan remaja kan? Iya. Itu memang memiliki emosi yang tidak stabil. Ya, zaman sekarang bisa dikatakan bahasanya tuh labil. Mereka bertindak sesuai dengan keinginan mereka. Jika keinginan mereka tidak diikuti, maka akan marah, itu kan. Memang iya. Berpikirnya itu masih bocah lah ibaratnya kan, namanya remaja. Mungkin di sini solusi yang bisa saya berikan sebagai pengajar nanti, di sini saya akan melakukan metode pendekatan ya, pendekatan kepada seluruh siswa. Jadi pendekatan ini berfungsi untuk mengontrol kegiatan mereka. Jadi hubungan antara siswa dengan guru itu bukan hanya sebatas hormat kayak itu nah. Jadi mereka tuh dekat juga sama guru kayak itu nah. Kan banyak kan zaman sekarang tuh sama guru tuh hormat kayak itu nah, tapi tidak dekat, cuman hormat tapi tidak dekat. Nah, kalau di sini saya akan melakukan pendekatan. Maksudnya itu guru sama siswa tetap dekat dan tetap ada rasa hormat. Nah, di sini fungsinya itu untuk mengontrol atau untuk mengontrol lah semua kegiatan siswa itu. Jadi yang awalnya ingin negatif itu laju positif kan, karena ada saya yang mengontrolnya. Mungkin itu saja sih jawaban dari saya. Baiklah, di sini kita akan melanjutkan pertanyaan. Hidup ini unik, kita yang menjalani, Tuhan yang menentukan, dan orang lain yang berkomentar. Nah, di sini terkadang orang lain mudah sekali menilai sesuatu padahal baru sekali lihat, baru sekali mendengar. Ia dengan mudahnya melakukan penilaian. Ada suatu cerita di mana
ada seorang siswa yang sedang menempuh suatu pendidikan di suatu kota, orang-orang sekitarnya bilang bahwa dengan ia sekolah tersebut akan memberatkan orang tuanya. Sekolahnya tidak akan selesai karena kurangnya biaya serta omongan-omongan lainnya yang sebenarnya tidak enak untuk didengar. Nah, di sini pertanyaannya, jika kalian berada pada posisi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Jika posisi kalian sebagai pendidik, nasihat dan motivasi apa yang akan kalian berikan kepada siswa tersebut? Baik. Jadi di sini ceritanya itu tentang netizen ya. Iya. Ya, mungkin kalau hidup kita dikomentari netizen kayak gitu lebih tepatnya saya simpulkan. Terkait cerita tadi itu, kalau menurut saya ya, kalau secara manusiawi, kalau kita kan lagi diomongin seseorang atau diremehkan seseorang, ya pastilah yang namanya pasti baper lah, bawa perasaan lah, walaupun Iya. itu cuma sedikit maupun dia apa baper nian kan gara-gara omongan itu pasti ngaruh juga ke hidup kita, tidak munafik kan. Kalau saya yang di posisi dari cerita tadi, ya mungkin saya akan sedikit baper mungkin, karena kan itu sangat diremehkan kayak gitu kan. Tapi saya mungkin ambil posisi positifnya, mungkin itu sebagai acuan saya untuk sukses kayak itu kan. Karena enak sekali membalaskan dendam kepada orang yang meremehkan kita kayak gitu. Dan juga untuk saya sebagai guru, sikap saya sebagai guru meladeni kasus peserta didik yang seperti ini tadi, ya sama tentang jawaban saya tentang soal yang tadi sebelumnya. Saya akan melakukan pendekatan ini berfungsi untuk mengetahui semua ya curahan hati lah, karena kan di sini hubungan itu tidak sebatas hormat kayak itu, tapi sebatas dekat juga. Jadi guru sama murid itu dekat, dia bisa cerita semua permasalahan hidup. Jadi itu kan enak untuk sharing-sharing. Kan kalau sudah sharing-sharing itu, misalnya sudah cerita kan tentang permasalahan tadi kepada saya, misal murid tadi cerita kepada saya ya, otomatis saya akan memberikan sedikit dorongan atau motivasi lah supaya dia itu kuat menjalani hidupnya. Mungkin itu saja ya benar saya untuk pertanyaan tadi. Baiklah, di sini saya ada pertanyaan terakhir. Kata-kata motivasi apa yang paling mempengaruhi hidup Anda sehingga Anda menjadi lebih bersemangat dan berbahagia dalam menjalani hidup ini? Sebenarnya banyak sekali kata-kata motivasi yang sudah saya dengar ya, yang baik itu dari guru, dari orang tua, dari teman. Banyak sekali kata-kata motivasi yang sudah saya dapatkan. Tapi ada satu kata-kata motivasi, aku nggak tahu juga ini kata-kata motivasi apa bukan, karena ini bersumber dari Al-Quran ya, yang artinya itu Allah tidak akan merubah suatu kaum sementara kaum itu yang dapat merubah dirinya sendiri kayak itu. Bisa saya artikan bahwa hidup kita itu kita yang nentuin, mau kita sukses mau kita gagal itu kita yang nentuin. Jadi ya kita harus semangat aja gitu menjalani hidup. Jadi mungkin itu saja sih jawaban dari saya. Baiklah, sekian pertanyaan yang sudah dapat Anda jawab, dan kita akhiri podcast sore ini dengan melafazkan bacaan basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, mungkin itu saja ya, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.